Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 4 subtema 3. Namun, kali ini Ibu akan masuk ke muatan pelajaran yang berikutnya, yaitu muatan PPKN dengan judul Kewajiban dan Hakku dalam Bertetangga. Nah, anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai semua kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan ridho, keberkahan, kelancaran, serta ilmu dari segala pemilik pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak ibu masih tetap semangat ya. Walaupun anak ibu belajar dalam daring, tapi tidak boleh mematahkan semangat anak ibu dalam menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena sejatinya ilmu itu bisa kita peroleh dimanapun, kapanpun, dan dengan cara bagaimanapun. Hanya anak ibu bisa mengumpulkan niat dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu itu. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Adapun yang berikut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah anak ibu menyimak semua materi pembelajaran hari ini yang ibu sampaikan dalam video ini, anak ibu mampu menyebutkan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kemudian anak ibu juga mampu menyebutkan kewajiban dan hak ketika bermain dengan tetangga. Dan tujuan kita ketiga itu anak ibu mampu menyebutkan kewajiban dan hak yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Nah, kira-kira anak ibu ada tidak yang kenal dengan tetangganya? Atau sesama tetangga saling tidak mengenal? Nah, itu tidak baik ya. Kemudian anak ibu, apakah anak ibu juga suka bermain dengan tetangga? Lalu, siapakah tetangga itu, Nak? Dari tadi kita bicara tetangga terus. Memangnya tetangga itu siapa sih? Nah, tetangga itu adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Jadi, ibu yakin semua anak ibu memiliki tetangga. Karena di rumah anak ibu itu ada yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan rumah anak ibu. Artinya anak ibu memiliki tetangga. Dan tetangga ini juga termasuk orang yang spesial ya nak ya di dalam agama kita. Karena dia memiliki keistimewaan. Kemudian tetangga itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tetangga yang memiliki hubungan keluarga, lalu ada juga tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga, serta ada juga tetangga kita yang berbeda agama. Nah, dalam hidup bertetangga, kita dengan tetangga kita itu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu, seperti apa hak dan kewajiban kita dalam bertetangga? Nah, kita akan mulai dengan kewajiban kita dalam hidup bertetangga ya, Nak. Apa saja itu? Nah, kewajiban kita dalam hidup bertetangga itu yang pertama, mengenal tetangga, saling membantu, berbuat baik, bersyukur kita memiliki tetangga yang baik, membuat tetangga kita itu merasa aman, nyaman, dan tenang ya. Kemudian saling berbagi dengan tetangga. Kemudian kita juga harus bersilaturahmi serta menghargai dan menghormati tetangga.
Tidak boleh mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Bersikap sopan dengan cara berbicara yang santun dengan tetangga kita, menjaga hubungan baik dengan tetangga, serta menutupi kekurangan dan menasehatinya dengan baik. Nah, kalau kita melaksanakan kewajiban kita dengan tetangga kita, nah akan tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis di lingkungan rumah kita. Mengapa demikian? Ya karena tetangga itu adalah orang yang paling sering hidup bersama kita. Karena dia tinggalnya sangat dekat dengan kita, ya kan? Nah, oleh karena itu, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban. Ada banyak manfaatnya kita mengetahui hak dan kewajiban dalam hidup bertetangga. 12 poin yang Ibu sampaikan ini adalah poin-poin penting yang anak Ibu harus terapkan dalam kehidupan bertetangga. Namun, masih banyak lagi kewajiban yang lain selain dari yang Ibu sebutkan ini. Lalu, selain kita memiliki kewajiban dalam bertetangga, kita pun memiliki hak dalam hidup bertetangga. Hak itu adalah hak apa yang harus kita peroleh ya nak? Karena pada pembelajaran kita yang terdahulu, kita sudah belajar apa itu definisi dari kewajiban dan hak. Nah, apa yang harus kita peroleh dalam hidup bertetangga? Di antaranya itu yang pertama, kita berhak untuk dihargai dan dihormati. Serta kita juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Dan kita pun mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan, serta terhindar dari gangguan tetangga lain. Lalu kita juga berhak dihargai pendapatnya, serta kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Lalu kita juga berhak mendapatkan rasa aman dan berhak juga mendapatkan tetangga yang baik. Ini semua adalah hak dalam hidup bertetangga yang bisa kita peroleh jika kita telah melaksanakan kewajiban dalam hidup bertetangga. Mengapa demikian? Tentu saja hak harus kita peroleh atau kita tuntut setelah kita melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa jika kewajiban dan hak itu kita laksanakan secara seimbang, maka akan ada manfaat dari kita menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan manfaat-manfaat itu akan kita yang merasakan, karena kita yang hidup di lingkungan bertetangga. Apa saja manfaat dari kita menjaga hubungan baik dengan tetangga? Nah, di antaranya manfaatnya adalah dapat mempererat tali persaudaraan kita dengan tetangga kita. Dan yang kedua, kita juga bisa mempererat rasa kekeluargaan dan dapat menciptakan kerukunan di dalam hidup bertetangga. Nah, jika melihat manfaat dari menjaga hubungan baik dengan tetangga, maka rasanya kita rugi jika kita tidak menerapkan kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Karena manfaatnya itu sangat baik dalam kehidupan kita. Karena kehidupan akan menjadi rukun. Lalu, siapakah yang suka bermain dengan tetangga? Nah, siapa dari anak ibu yang suka bermain dengan tetangga? Bermain dengan tetangga sangatlah menyenangkan. Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Namun, dalam bermain dengan tetangga, tetap ada kewajiban dan hak yang harus kita lakukan agar tercipta hubungan yang baik, serta tidak terjadi perkelahian. Apa saja hak dan kewajiban yang harus kita patuhi atau kita laksanakan dalam bermain dengan tetangga? Nah, kita akan mulai dengan kewajiban dan hak dalam bermain dengan tetangga. Ini harus anak ibu ketahui karena banyak dari kita itu selalu bermain dengan tetangga. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita dengan tetangga sehingga tetangga kita tersinggung ataupun tidak nyaman bermain dengan kita.
Di antara kewajiban dan hak dalam bertetangga itu adalah ketika anak ibu bermain, anak ibu memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan permainan, dan anak ibu juga tidak boleh curang ketika bermain, berbicara dengan pelan dan sopan saat bermain. Kemudian setelah anak ibu bermain, anak ibu harus merapikan kembali mainan yang sudah dipakai. Dan anak ibu menerima kekalahan jika anak ibu kalah dalam bermain. Dan anak ibu juga tidak bertengkar ketika bermain. Setelah anak ibu melaksanakan kewajiban yang ibu sebutkan tadi, anak ibu bisa memperoleh hak dalam bermain dengan tetangga. Haknya diantaranya berhak mendapatkan kesempatan dalam bermain. Anak ibu juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta mendapatkan teman untuk bermain, dan anak ibu juga bisa menggunakan mainan untuk bermain serta dihargai dan mendapatkan teman yang baik. Nah, kewajiban dan hak dalam bermain dengan tetangga ini jika anak ibu laksanakan dengan baik dan seimbang serta kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta kehidupan bertetangga yang sangat rukun serta harmonis. Nah, anak ibu pasti memiliki berbagai macam tetangga yang berbeda karakternya ataupun hobinya. Nah, salah satu dari tetangga itu pasti memiliki hobi memelihara binatang. Nah, bagaimana cara kita memelihara binatang yang baik? Jika kita memiliki hewan peliharaan ataupun binatang peliharaan, maka ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan. Apa saja hak dan kewajiban dari kita ketika kita memelihara hewan peliharaan? Nah, mari kita perhatikan penjelasan yang akan Ibu berikan. Berikut ini adalah beberapa kewajiban dan hak kita terhadap hewan peliharaan. Nah, kewajiban kita diantaranya kita harus memberikan makan dan minum secara teratur, serta kita juga harus menyediakan kandang yang layak. Kita harus bersihkan tubuh dan kandang hewan itu secara rutin dan teratur, serta ketika anak ibu memiliki hewan yang sakit, segera diobati ataupun dibawa ke dokter hewan. Anak ibu juga tidak boleh menyiksa hewan dengan memukul ataupun melakukan hal-hal yang tidak disukai hewan tersebut. Serta anak ibu juga tidak membiarkan hewannya untuk berkeliaran bebas. Anak ibu juga bisa mengajak bermain hewan ya nak. Dan beberapa hak yang akan diperoleh oleh hak hewan peliharaan kita adalah hewan peliharaan kita berhak mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat bermain, mendapatkan kandang yang layak, serta makanan dan minuman yang cukup, dan mendapatkan tubuh serta kandang yang bersih, dan mendapatkan perhatian jika sakit, dan berhak juga mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari pemiliknya. Nah, adapun pembelajaran kita kali ini, kesimpulannya adalah dalam hidup bertetangga, kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Dan setiap tetangga juga memiliki kewajiban dan hak yang harus kita perhatikan. Lalu, demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, serta tentram, sehingga rasa persaudaraan kita semakin erat. Ini adalah beberapa poin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran yang Ibu berikan telah selesai. Semoga bermanfaat apa ilmu yang Ibu berikan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Semoga anak ibu bisa mengambil faedah dalam pembelajaran kita hari ini dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.